Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Nakwita Nishananda dari kelas 11 IPS 8 dengan nomor absen 24. Di video kali ini saya akan memberikan ceramah tentang trust issue. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ferdian Martino karena sudah memberikan banyak ilmu kepada kita semua meskipun secara virtual akibat pandemi ini. Bagi kalian yang belum tahu apa itu trust issue adalah situasi ketika seseorang mengalami rasa sulit percaya pada orang lain yang disebabkan oleh beberapa faktor tertentu, seperti dikhianati, disakiti, dikecewakan, diabaikan, dan lain sebagainya. Namun, perlu diketahui bahwa trust issue bukanlah persoalan yang sepele. Perlu dilakukan beberapa tindakan seperti memahami penyebab seseorang itu mengalami trust issue dan mulai mencari solusi atau jalan keluar dari masalah tersebut. Ada beberapa gejala dan tanda orang yang mengalami trust issue, yakni mudah curiga pada orang lain. Rasa curiga seperti itu bisa saja muncul akibat seseorang yang baru kita kenal tersebut memiliki kemiripan ciri atau karakteristik dengan seseorang yang pernah menyakiti atau mengkhianati kita pada masa lalu. Pengalaman itulah membuat kita menaruh rasa curiga dan hati-hati pada setiap orang yang dijumpa. Yang kedua, ada cenderung tidak memiliki hubungan mendalam pada orang lain. Seseorang yang mengalami trust issue cenderung membatasi diri dengan orang lain. Hal itu disebabkan adanya rasa terpercaya pada orang lain. Dapat dikatakan, hubungan yang tidak dilandaskan atas dasar percaya cenderung tidak mendalam. Kemudian ada merasa kesepian dan hampa. Rata-rata seseorang yang mengalami trust issue akan menarik diri dari lingkungan. Dengan begitu, ia enggan untuk memperlihatkan siapa sebenarnya dirinya sehingga ia akan terlihat asing di hadapan orang lain. Dan berikut ada beberapa tanda terjadinya trust issue, yakni pengalaman dari masa lampau. Kita tahu memanglah semua orang pastinya mengalami masa lalu, hanya saja sikap kita dalam menghadapi dan menerima masa lalu tentunya berbeda. Bagi sebagian orang, masa lalu dapat melekat pada dirinya, tetapi bagi sebagian orang lagi, tidak. Yang kedua ada kejadian menyedihkan atau menyakitkan. Kejadian menyedihkan atau menyakitkan seseorang di masa lalu akan menghadirkan traumatistik yang cukup mendalam, bahkan bisa sampai ia beranjak dewasa. Kemudian ada dampak dari trust issue, yaitu yang pertama ada rentan overthinking. Hal ini diperkuat oleh ketidakpercayaan kalian pada orang lain sehingga kalian cenderung memikirkan tentang seseorang secara terus-menerus. Yang kedua ada hidup terasa sepi. Orang yang mengalami trust issue akan merasakan kesepian yang berarti. Meskipun dikelilingi oleh banyak orang, tetapi nyatanya kalian akan merasa sendiri dan sepi. Kemudian ada merenggangnya hubungan antar sesama. Perlu diingat bahwasanya terjalin suatu hubungan karena dilandaskan rasa percaya dan tentunya komunikasi yang kuat. Bila mana tak adanya rasa percaya antara satu sama lain, suatu hubungan akan mengalami kerenggangan. Pahitnya, lambat laun satu persatu orang yang mengenal kalian ataupun orang di sekitar kalian perlahan pergi meninggalkan. Bagaimana sih cara mengatasi trust issue atau masalah kepercayaan? Tak perlu khawatir karena semua masalah tentu ada solusinya. Mulailah berkomunikasi layaknya orang pada umumnya. Orang yang mengalami trust issue tentu tetap melakukan komunikasi. Hanya saja, ia melakukannya dengan memberi sedikit sekat pada orang lain. Namun, cobalah untuk melakukan dengan santai dan jangan berpikir bahwa orang tersebut akan bertindak jahat pada kalian. Yang kedua, perlahan untuk terbuka dan bersikap jujur. Kalian dapat menceritakan keluh kesah selama menghadapi trust issue bersama orang terdekat terlebih dahulu. Karena dengan begitu, perlahan kalian akan mendapatkan support system yang akan mendengar dan memberikan saran atas apa yang kalian keluhkan. Yang ketiga, belajar untuk percaya pada seseorang yang ada di sekitar. Kalian harus yakin bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, serta memiliki kesalahan. Tidak ada yang luput dari kesalahan. Dan yang terakhir, jangan memaksakan diri. Tidak perlu memaksakan diri sendiri untuk mencoba membangun rasa percaya pada seseorang. Perlahan saja, asalkan pasti. Proses yang dilakukan memanglah memerlukan waktu. Nah, apabila cara-cara di atas masih terasa sulit untuk kalian jalani atau lakukan, kalian bisa lakukan cara selanjutnya, yakni berkonsultasi kepada terapis atau psikolog. Dengan begitu, kalian dapat menceritakan apapun secara terbuka dan jujur terhadap yang kalian alami selama menghadapi trust issue atau masalah kepercayaan. Kalian bisa menceritakan semuanya tanpa perlu rasa takut. Para terapis juga tentunya akan memberikan masukan, saran, ataupun solusi sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Selain itu, mereka juga akan merahasiakan masalah yang kalian miliki. Semuanya kembali kepada keinginan kalian untuk terus terperangkap di dalamnya atau melangkah ke depan dan mencoba memulai hidup baru yang lebih baik. Hal itu bisa dilakukan dengan mencoba memaafkan keadaan masa lalu dan orang yang pernah berbuat kesalahan di masa lalu. Itulah pembahasan saya mengenai trust issue, mulai dari pengertian, gejala, penyebab, dampak, hingga cara mengatasinya. Dari banyak kata yang telah terucap dan dari banyak hal yang telah kita simak bersama-sama, semoga apa yang telah saya sampaikan kiranya menjadi bermanfaat bagi kita semua. Untuk penutup kata dari ceramah saya ini, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.